Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Science Communication. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang mengenai sistem imun dengan 3 kategori audiens. Audiens yang pertama yaitu anak-anak. Audiens yang kedua yaitu mahasiswa lintas fakultas. Audiens yang ketiga seorang expert yaitu dokter. Selamat menyaksikan. Halo guys. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang sistem imun atau tubuh yang kuat. Nah, aku Nida, aku mahasiswa dari biologi UI. Nah, boleh dikenalin dong nama kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Alesa. Namanya Alesa, dipanggilnya Ale, dipanggilnya Ale. Ale sekarang kelas berapa? 3A 3A. Rumahnya di mana? di Depok. Di Depok. Nah, Ale, aku mau tanya dong, kamu pernah nggak jajan-jajan di sekolah atau di rumah? Pernah Suka jajan berarti? suka. Tapi kalau misalnya jajan, biasanya kamu suka cuci tangan dulu nggak? Suka cuci tangan. Nah, kamu biasanya suka sakit nggak kalau habis makan nggak cuci tangan? Pernah sakit. Kalau kayak sampai batuk-batuk, pilek-pilek juga pernah. Pernah. Nah, kamu tahu nggak sih kuman? Kamu pernah dengar kuman nggak? Pernah. Nah, Ale tahu nggak kuman itu apa? Kuman. Kuman tahu nggak apa? Tahu. Apa tuh? Itu bakteri. Bakteri. Oh, pinter banget. Nah, bakterinya ngapain berarti? Bikin sakit tubuh Ale. Bikin sakit. Bikin sakit ya. Jadi kuman itu tuh bikin sakit tubuhnya Ale, tubuhnya teman-temannya Ale, tubuhnya orang tuanya Ale, kakak-kakaknya Ale. Ale tahu nggak gimana sih kuman bisa bikin badan Ale sakit? Awalnya makan yang ada kumannya, terus habis itu langsung bikin sakit. Iya. Jadi sebenarnya kalau di badannya Ale nih, di badannya Kanida itu tuh ada yang namanya prajurit-prajurit tentara. Kayak di sini di negara kita itu kan ada tentara kan. Nah, di badan kita juga ada benteng-benteng yang ngejagain benteng-bentengnya itu tuh si prajurit-prajurit tadi. Kalau nanti ada kuman yang datang, berarti kan diapain sama prajuritnya? Dilawan. Betul kan? Nah, dilawan. Kalau dilawan itu berarti si prajuritnya ini disebut sistem imun. Nah, di sini Kanida punya nih gambar-gambar kayak dari si tentara-tentara kita di dalam tubuh tadi. Kalau kamu lihat, ini nih ada kuman nih warna hijau. Nah, jadi kalau masuk ke dalam tubuh kita, ini kayak gini, dia mulai menyerang prajurit-prajurit yang ada di dalam tubuh kita. Tapi prajurit kita kalau misalnya dikasih makanan yang banyak, yang sehat, berarti bisa lebih kuat nggak? Bisa lebih kuat. Nah, itu prajurit-prajurit kita berarti harus dikasih makanan yang sehat. Nah, selain kalau buat makan makanan yang sehat, Ale tahu nggak sih gimana biar tubuh kita bisa kuat? Minum vitamin. Terus apa lagi? Makan buah. Terus tadi sebelum makan ngapain Ale biasanya? Cuci tangan. Terus kalau misalnya nih temannya Ale ada yang batuk-batuk, kira-kira dia harus ngapain tuh? Mulutnya diapain? Itu pakai masker. Nah, itu biar sistem imun atau prajurit-prajurit kita biar tetap kuat. Ale pernah sakit? Pernah. Sakit apa? Kayak apa? Pernah sakit karena Jajanan sembarangan tuh di sekolah ya? Iya. Tapi itu udah cuci tangan? Udah. Berarti kalau situ yang salah berarti kayak dari jajanannya atau dari cuci tangan? Jajanannya. Terus kalau misalnya Ale udah tahu nih di situ jajanannya nggak sehat, berarti Ale bakal mau jajan di situ lagi apa enggak? Enggak. Oke guys, jadi kita di sini udah banyak ngobrol-ngobrol tentang prajurit atau sistem imun di tubuh kita. Kita dadah dulu kali ya teman-teman. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan aku ya dari mahasiswa biologi UI dan juga ini ada Solar. dari biologi UI juga. Jadi kita mau nanya-nanya nih sebelumnya, kakak namanya siapa ya? Halo, kenalin nama aku Muhammad Silah Khairi, dipanggil Zaidan. Kak Zaidan ini kalau boleh tahu sekarang mahasiswa kayak udah kerja atau gimana ya? Kebetulan masih tahun terakhir sih, sudah lagi nyusun gitu. Oh, mahasiswa tahun terakhir. Berarti lagi sibuk banget ya sekarang ngurus skripsi segala macam. Iya. Nah, selama mungkin perkuliahan atau ngurus skripsi, Kak Zaidan ini
banyak ini nggak ya, maksudnya begadang atau mungkin makanan telat secara pola hidup tuh gimana? Mungkin kalau misalkan secara pola hidup memang ada berantakan ya, apalagi sering banget begadang, terus makan juga jarang banget, gitu kayak mungkin jadi hawa nafsu untuk makan itu jadi mengurangkan. Oh, oke. Mungkin dampak dari yang tadi begadang atau telat makan atau pola hidup kayak gitu yang paling berasa tuh apa aja? Mungkin apa sih ke perubahan fisik juga sih ya, jadi sering sakit, jadi kayak sering pilek segala macam, apalagi ditambah cuaca yang nggak jelas juga ya, jadinya ya jadi kadang aja bisa cepet sakit sih. Nah, kakak tahu nggak sih kalau di tubuh kita itu ada pertahanan tubuh yang namanya sistem imun. Nah, kakak kira-kira udah tahu belum ya sistem imun itu apa? Nah, sistem imun itu adalah sistem yang atau mekanisme yang ada di dalam tubuh kita yang buat mempertahankan tubuh kita dari yang banyaknya ancaman ataupun penyakit dan juga bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya mekanisme sistem imun di tubuh kita tuh banyak banget. Nah, di sini aku mau jelasin ya gimana sih cara sistem imun itu buat mempertahankan diri kita dari penyakit. Nah, ada yang namanya sel darah putih. Nah, sel darah putih itu mempunyai limfosit. Nah, limfosit itu ada yang namanya sel T dan juga sel B. Di sel T ini akan mengaktifkan sel B untuk menyebabkan antibodi. Dan antibodi tersebut yang bakal mempertahankan diri kita dari serangan penyakit, bakteri dan juga kuman. Gitu. Kalau sering begadang dampaknya bakal gimana sih Kak? Nah, kalau misalnya kita sering begadang itu bakal berdampak banget bagi tubuh kita. Misalnya ada perubahan, kalau misalnya ada kipas gitu, kalau dinyalain terus kita pasti mesinnya bakal nyala terus. Nah, itu tuh bakal merusak si mesin itu. Nah, sama kayak tubuh kita, kalau misalnya tubuh kita melek terus atau begadang terus nggak dibikin tidur, itu kayak apa ya, sistem imun tubuh kita itu akan menurun, jadi kita gampang sakit dan juga banyak penyakit yang bakal nyerang tubuh kita. Nah, benar banget. Nah, selain begadang, ada beberapa faktor lain loh yang bisa nyebabin imunitas kita itu turun. Kayak contohnya sini ada genetik, lalu ada umur, ada dari mikroba, lalu ada juga dari lingkungan. Selain itu aku ada tips nih buat meningkatkan sistem imunitas kita. Ini ada menjaga pola makan sehat, lalu menjaga tidur yang cukup, dan juga menjaga kebersihan diri. Nah, setelah kita 3 tahun gimana pendapatnya? Kan cukup bermanfaat ya, apalagi aku juga baru banget nih sekali dengan imunitas. Pasti tahu ya mau ngajak diskusi ini. Perkenalan dulu ya dok. Kenalin, nama aku Krisya Najwa. Aku Arini Maya Fauni. Nama aku Rahmatia Aziza. Nama aku Sora Syahada. Kalau nama aku Nida Rafia dok. Mungkin dokter boleh nih perkenalkan juga dokter itu sekarang sibukannya bekerja di mana atau apa, mungkin sebagai background. Baik, ya perkenalkan ya, nama saya Adi Purnawan. Ya, saya saat ini menjadi Direktur RSUD Pondok Aren. Sebelumnya saya pernah jadi Kepala Puskesmas di Kuta Timur. Selain itu, saya juga mengajar. Saya dosen Puskesmas Kesehatan Masyarakat sejak 2019. 2019. Stikes WDH, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya dan Husada di Pamulang. Jadi karena pengalamannya udah banyak banget ya nih dok, kayak dari kepala bidang, kepala puskesmas, dari seksi, dan sekarang jadi menjabat direktur dan menjadi dosen. Kayaknya penasaran banget nih dok, kalau misalnya kita langsung nanya aja, boleh? Boleh, silakan. Oke, jadi seperti yang kita tahu nih ya dok, kalau misalnya sistem imun di dalam tubuh itu kan kompleks banget ya mekanismenya. Nah, tapi apa sih bagian dari sistem imun yang paling berperan utama dalam menyerang senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh? Jadi sistem imun yang paling utama dalam ketika menyerang benda asing ke dalam tubuh itu ada sistem imun adaptif ataupun spesifik ya. Ini terutama yaitu limfosit T atau limfosit B ya. Namun untuk memahami secara keseluruhan ya, sistem imun ini sebenarnya bagi menjadi dua ya, yang bawaan ya, yang alami, yang memang ada di dalam tubuh kita secara gen, dan juga sistem imun adaptif ataupun spesifik yang kita dapat. Yang kita dapat artinya ini melalui imunisasi ataupun melalui nutrisi yang kita dapatkan ya. Kalau yang alami ini biasanya responnya, ini respon pertama nih, cepat terhadap benda asing ataupun patogen, tapi dia tidak spesifik atau tidak membentuk memori
imunologis gitu. Nah, kemudian sedangkan kalau di yang spesifik ini membentuk memori imunologis ya, sel B, kemudian sel T. Sel T ini ada sel T helper CD4, ada sel T sitotoksik ya. Jadi ini sel T ini membantu sel B dan sel T lainnya. Kemudian sel T ini menyerang sel yang terinfeksi virus atau kanker. Jadi ibaratnya ini tentara-tentaranya kita ketika virus kuman menyerang tubuh kita. Jadi kalau berbicara yang mana yang paling utama, jadi kalau respon awal itu adalah sistem imun bawaan yang duluan. Tapi kalau terhadap penyerang spesifik terhadap benda asing, ini adalah yang adaptif ya, yang imposif P dan D yang paling utama ya. Ini tuh. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ya. Bagaimana upaya pencegahan lemahnya sistem imun dalam tubuh? Karena kan tidak dapat dipungkiri kalau misal kita makan nih, kadang suka nggak kekontrol ya, suka makan tepung-tepung, makan gorengan gitu, terus minumnya es. Nah, gimana sih, Dok, upaya buat mencegah lemahnya sistem imun? Yang pertama ya, untuk pencegahan terhadap upaya-upaya biar agar tidak sistem imun kita tidak lemah ya. Karena kalau lemah itu pasti akan mudah terserang berbagai macam penyakit ya. Yang pertama ini konsumsi gizi seimbang ya. Memang zaman sekarang makanan itu enak tapi belum tentu bergizi. Ya, enak belum tentu bergizi. Bahkan yang bergizi itu kadang-kadang tidak berasa ya, tidak berasa. Terlalu manis juga tidak baik. Mungkin bagi yang masih muda nih, kayak kalian nih, mungkin singkat aja semua tuh makanan yang manis-manis gitu. Tapi nanti ketika usia udah 30, udah 40, apalagi usia di atas 40, aduh Masya Allah, itu sedikit aja. Makanya makin bertambah usia, apalagi terutama di atas 40, itu maunya pasti tidak mau yang makan yang manis-manis. Minum kopi sudah no sugar, kemudian gula juga no sugar, jus no sugar, yang asin-asin juga nggak mau gitu, karena udah rentan tubuhnya. Ya, jadi minum, tapi yang masih muda-muda, saya lihat mahasiswa, Masya Allah, semuanya makan setelah makan manis-manisan, ya udahlah, semuanya masih masuk lah. Tapi kalau udah di atas 40 nanti baru bisa merasakannya. Ya, ini konsumsi gizi seimbang ya, artinya makanan jangan lupa saya pikir yang ini kayak mengandung vitamin C, vitamin D, ya, zinc, protein, antioksidan gitu. Kayak contohnya saya itu setiap hari makan telur 2-3. 2-3 telur rebus ya satu hari. Sama satu lagi makan kacang hijau. Kita makan kacang hijau ya, beli di luar atau kadang-kadang yang ini agar untuk protein saya juga bisa tercukupi gitu ya. Terus ini buah-buahan ya, buah-buahan. Terus untuk yang vitamin C, kemudian vitamin D, saya pikir udah tahu semua, paham ya. Selain ikan, terus ada sinar matahari, sering berjemur lah, jangan takut nggak berjemur. Terus kemudian yang kedua, tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini artinya jangan sering begadang ya. Kalau sering begadang itu kadang-kadang besok paginya kurang segar, aktivitasnya juga ini jadi terganggu. Ini bisa memperburuk respon imun ya. Ini ternyata kalau tidur kurang dari 6 jam per malam itu terbukti menurunkan jumlah sel T-nya ya, sehingga memperlemah respon imun. Kemudian yang berikutnya, aktivitas fisik teratur, jangan mager. Memang selama ini udah ada yang memanjakan kita ya, motor, mobil gitu. Coba dihitung aktivitas langkah kita sehari ada berapa? Apakah bisa 10.000 langkah atau 5.000 langkah? Coba dilihat di HP, kan HP itu selalu dipegang terus ya. Dilihat tuh health-nya gimana, berapa ini. Ya alhamdulillah kalau saya aktivitas fisik ya seminggu bisalah lari antara 100 sampai sebulan saya 120 sampai 150 kilo. Nah, ini nyambung nih Dok sama pertanyaan saya sekarang. Banyak banget berita tuh anak muda tuh udah lumayan banyak yang kena autoimun. Itu tuh sebenarnya gimana sih Dok? Kenapa sasarannya nih anak muda gitu? Ya karena mereka belum mampu memanage diri sendiri ya, belum mengenali kelebihan dan kekurangannya mereka gitu. Karena mereka merasa tubuhnya masih sehat-sehat aja, apa saja main dimakan, padahal ya makanan yang dia makan belum tentu bergizi ya gitu. Dan yang ini ya terkait sama tadi ya, biar tidak lemah ya, itu selain aktivitas teratur, olahraga, stres. Nah itu stres, aduh Masya Allah, itu bisa mengganggu secara imun juga. Tapi olahraga atau
fisik yang teratur, yang berlebihan juga nggak baik juga ya. Bisa menurunkan karena kelelahan, bisa overuse, bisa cedera ya gitu. Jadi aktivitas fisik teratur dengan olahraga yang teratur, kalau berlebihan juga bisa overuse, bisa kelemahan. Terus kalau stres ya, ya harus relaksasi, jangan terlalu dipikirin banget gitu. Kemudian imunisasi. Nah ini imunisasi penting banget. Contoh untuk, kan kalau kita dari kecil udah dapat itu aman ya, imunisasi lengkap segala macam. Nah yang biasa rutin itu sekarang sebenarnya yang setiap tahun tuh bisa vaksinasi influenza. Cuma tuh tersedianya hanya di rumah sakit, itu setahun sekali, itu bisa setahun sekali. Kemudian yang jangan lupa nih untuk menjaga biarin tidak, ini menyambungin tadi ya, imun tidak lemah juga, menjaga kebersihan, higienis lingkungan sekitarnya ya. Karena lingkungan sehat maka manusia pun orangnya akan sehat gitu. Prinsipnya itu prinsip utama Kesling ya. Lingkungan sehat maka orang di sekitar pun akan sehat. Jadi kalau lingkungan nggak sehat, ya orangnya tidak akan sehat, seperti itu. Yang nggak kalah penting yaitu sering cek kesehatan. Aku mau nanya dok, mungkin tadi kan terkait makanan bergizi dan yang lain juga, aku juga baru tahu nih tentang vaksin influenza ya. Nah sekarang banyak ya dok kayak yang jual suplemen makanan. Nah itu tuh sebenarnya bisa, maksudnya apakah akan menggantikan atau cukup untuk menggantikan kalau kita makannya kurang bergizi atau enggak? Suplemen ya, suplemen. Nah ini sebenarnya bagus ya, bagus suplemen itu. Tetapi kita juga harus membiasakan diri kita juga berperilaku hidup sehat ya, hidup sehat. Artinya gini, suplemen itu tidak sama dengan harus juga diiringi dengan gaya hidup sehat. Analoginya, mengkonsumsi suplemen tapi terus semuanya dimakan sembarangan sambil mengkolokos, sambil begadang, itu ibarat seperti menambahkan air bersih ke dalam ember yang bocor gitu. Jadi tidak akan banyak membantu kecuali kita menutup kebocorannya. Artinya kebocoran itu gaya hidup yang buruk gitu. Bener. Oke, mungkin itu dok cukup dari kami. Mungkin banyak terima kasih nih karena kita udah gabung artinya waktu istirahatnya dan sangat insightful. Dan mungkin makasih banyak ya dok. Kalau ada aktivitas lain mungkin. Nah, itu dia hasil wawancara kami dengan beberapa orang dengan tingkatan yang berbeda. Setiap tingkatan memiliki gaya bahasa dan juga pendekatan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, sebagai seorang science communicator, kami harus menyesuaikan. Terima kasih.